Salam, perkenalkan saya Antari Pandi, mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Cipanas semester 6. Bagaimana seharusnya gereja hadir di tengah bangsa yang majemuk? Apakah iman Kristen hanya bicara tentang kehidupan rohani, ataukah juga berperan dalam pembangunan sosial dan politik? Buku Iman Kristen dan Pergumulan Kekinian karya Pendeta Winata Sairin memberi jawaban yang menarik mengenai pertanyaan ini. Dalam video ini, kita akan mereview buku ini secara ringkas dan mengupas poin-poin pentingnya. Jadi tetap di sini dan simak video ini sampai akhir. Buku ini terdiri dari 3 bagian utama yang membahas tentang peran gereja dalam konteksnya yang berbeda. Bagian pertama membahas tentang gereja dalam negara Pancasila. Bagian kedua membahas tentang gereja dalam perjumpaannya dengan dunia. Bagian ketiga membahas tentang refleksi di seputar tokoh dan peristiwa. Sekarang mari kita membahas satu persatu. Bagian pertama menyoroti peran gereja di dalam negara yang berlandaskan Pancasila. Gereja tidak hidup dalam ruang yang kosong, tetapi ada dalam realitas sosial, politik, dan ekonomi. Bagian ini juga membahas tentang bahwa gereja itu sebagai garam dan terang dunia. Matius 5:13-14. Berarti gereja harus memberi dampak positif bagi masyarakat. Dalam bagian ini juga membahas tentang bahwa Indonesia bukan negara agama maupun negara sekuler, tetapi negara yang berlandaskan Pancasila. Tanggung jawab gereja dalam membangun nasional, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Ini adalah pembahasan di bagian yang pertama. Bagian kedua membahas hubungan gereja dengan dunia di sekitar kita. Salah satu poin utama yang dibahas adalah bagaimana iman dan ketakwaan menjadi dasar pembangunan nasional. Bagian kedua ini membahas tentang pernyataan GBHN 1993 yang menegaskan bahwa pembangunan harus berlandaskan nilai spiritual dan moral. Gereja punya peran dalam memperkuat bahasa Indonesia, misalnya melalui literatur gerejawi dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dalam berkhotbah. Tantangan bagi gereja, bagaimana menyampaikan pesan iman dengan cara yang lebih efektif dan komunikatif. Nah, ini adalah pembahasan di bagian yang kedua. Bagian ketiga, refleksi di seputar tokoh dan peristiwa. Bagian terakhir buku ini lebih banyak membahas tokoh Kristen yang berperan dalam kehidupan bangsa. Salah satunya adalah Letjen T.B. Simatupang. T.B. Simatupang adalah seorang perwira militer sekaligus pemikir Kristen yang aktif dalam gerakan Komunis. Ia berusaha menjawab pertanyaan fundamental bagaimana gereja dapat berperan dalam masyarakat yang terus berubah. Pemikirannya berkontribusi pada konsep pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila yang akhirnya masuk dalam GBHN 1983, 1988, dan 1993. Bagian ini memberikan refleksi mendalam tentang bagaimana iman Kristen dapat diintegrasikan dengan tanggung jawab kebangsaan. Bagian ini saya akan memberikan evaluasi mengenai buku. Untuk kelebihan buku ini, yang pertama, analisa kontekstual yang kuat. Buku ini menghubungkan iman Kristen dengan realitas sosial politik di Indonesia. Yang kedua, mengangkat tokoh Kristen nasional. Kayak refleksi tentang T.B. Simatupang memperkaya diskusi. Pendekatan Komunis menekankan pentingnya hubungan antar gereja dan advokasi sosial. Seimbang antara teologi dan praktik. Gereja tidak hanya berbicara tentang iman, tapi juga bertindak di masyarakat. Untuk kelemahan dari buku ini yaitu terbatas pada konteks 1990-an. Beberapa pembahasan sudah kurang relevan dengan kondisi saat ini. Minim pembahasan tentang globalisasi. Buku ini kurang menyoroti tentang gereja di era yang modern, yang mana kita tahu bahwa zaman sekarang merupakan zaman yang modern. Sebagai kesimpulan, buku ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana gereja dapat hadir dalam konteks negara Pancasila. Meskipun ada beberapa keterbatasan, buku ini tetap relevan bagi kita yang ingin memahami peran gereja dalam pembangunan bangsa dan kehidupan sosial. Jadi, apakah gereja hanya berbicara soal ibadah? Tentunya tidak. Buku ini membuktikan bahwa iman Kristen punya peran besar dalam pembangunan bangsa. Jika kamu tertarik dengan buku ini atau ingin membaca lebih banyak buku sejenis, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk review buku lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.